Shalom. Apa kabar? Wow, luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Berarti kalau kita berbicara masalah luar biasa, itu berbicara tentang hal yang kita mau bahas pada hari ini ya. Hal-hal yang luar biasa itu adalah hal-hal yang wow, dahsyat benar gitu ya. Hal-hal yang bisa dikatakan ya secara manusia sering kita tidak bisa melakukannya atau tidak bisa kita kerjakan, tetapi pada kenyataannya kita bisa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa dan Allah yang dahsyat yang selalu menyatakannya ini untuk kita semua. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mau berbicara tentang mengalami mujizat. Nah, kalau saya sebenarnya udah sering bicara tentang mujizat yang memang saya ngalami gitu ya, yang membuat saya takjub, yang membuat saya berkata, wow, luar biasa. Cuman yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mengalaminya juga? Amin. Jadi kalau kita berbicara mengalami mujizat, itu bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita ya. Itu biasa. Amin. Kenapa itu menjadi biasa kita alami? Bahkan kita bilang itu menjadi pengalaman yang luar biasa, bukan biasa lagi. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, ya ada firman Tuhan ini saya diingatkan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Nah, ada pujiannya gitu kan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya, tahu semua ya. Karena itu kita mau baca bersama-sama ayat yang akan kita bahas juga pada hari ini. Bisa baca di sini? 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa ya. Gunung, kita berkata-katanya, beranjaklah gunung gitu ya, bisa beranjak loh. Percaya? Mau coba? Ada yang gini. Kalau kita mau coba secara fisik kan kita harus cari gunung, betul ya? Nah, tetapi itu sebenarnya itu gunung itu mau memindahkan itu kan sebenarnya sesuatu yang mustahil katanya kan, sesuatu yang mustahil. Tetapi di situ Allah mau berbicara, Tuhan berbicara kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi manusia tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Mau mengalaminya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan kalau kita ingin mengalami peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kita berkata bahwa itu adalah mujizat. Tetapi kalau kita berbicara mujizat, Bapak Ibu Saudara, itu tidak hanya sekedar berbicara mengalami, wah kita mengalami hal-hal yang luar biasa, ya, yang pokoknya di luar kemampuan akal logika kita. Tetapi juga kita berbicara tentang perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Kenapa kita berbicara perjumpaan ilahi dengan Tuhan juga? Karena kalau kita bisa ada di tempat ini, kita bisa percaya kepada Yesus Tuhan kita, itu juga sesuatu yang mujizat, Bapak Ibu Saudara. Karena untuk menerima Dia, untuk mempercayai Dia, tidak hanya sekedar kita menggunakan akal logika. Karena kalau kita menggunakan akal logika kita melihat itu di luar sana banyak ajaran atau pengajaran yang menentang tentang Yesus, tentang keilahiannya. Tetapi kita telah dibuktikan ketika kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita berjalan dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita melihat, kita mengalami bagaimana dampak dari iman yang berbuah di dalam kehidupan kita.
Karena dibuktikan juga pada pagi hari ini. Ini adalah tanda, ini adalah buktinya bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena firman Tuhan bilang kalau bukan Tuhan yang memanggil kita, kita tidak akan bisa datang di tempat ini. Jadi ini sebuah sebuah kehormatan bagi kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mau mengalami mujizat? Ada beberapa hal, setidaknya 3 hal yang kita mau bahas pada hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat atau bagaimana mujizat Allah yang dahsyat dan luar biasa itu terjadi dan menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu Saudara, oh iya mujizat terjadi, luar biasa. Itu dialami oleh si A, dialami oleh si B. Tapi tidak untuk saya. Tapi kita yang hadir pada hari ini, kita semua mau mengalami mujizat. Amin. Nah pertama Bapak Ibu Saudara ya, kita mau lihat bagaimana kita bisa mengalami mujizat. Pertama dimulai dari iman yang hidup. Kita berbicara mau mengalami mujizat, ingat itu harus diawali, itu harus dimulai dengan iman yang hidup. Dimulai dari iman yang hidup. Karena kalau kita bicara iman yang hidup, berarti ada juga iman yang mati. Iya kan? Iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini kita melihat ternyata ada juga iman yang disebut mati. Nah, jadi pertanyaannya pada kita pada pagi hari ini, apakah iman kita pada hari ini hidup atau mati? Hidup atau mati? Haleluya, hidup ya. Luar biasa. Jadi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah mati. Kalau kita berkata bahwa iman kita hidup, ya, berarti harus ada perbuatan nyata. Harus menghasilkan buah, harus menghasilkan perbuatan. Nggak bisa kita hanya sekedar, ya saya percaya kepada Yesus. Tetapi perbuatan kita bertentangan dengan karakter Kristus. Karena seharusnya memang kalau kita beriman kepada Tuhan, karakter kita harus mengalami perubahan. Ya. Iman yang menghasilkan mujizat bukan iman yang pasif, tetapi iman yang hidup. Iman yang hidup, iman yang menggairahkan, iman yang sungguh bergerak, iman yang tidak berdiam diri gitu kan. Kalau iman yang hidup, orang yang menyembah Tuhan, dia juga ikut menyembah Tuhan. Ya. Bukan orang hidup dalam penyembahan, dia berdiam diri. Kelihatannya sih kusuk gitu. Tapi pikirannya di rumah. Ini tadi saya goreng ayam, saya lupa nutup itu di meja. Dipikirin gitu. Waduh gimana nanti tikus datang, kucing datang. Waduh diobrak-abrik. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki iman yang hidup, apapun yang terjadi di luar sana, itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya kan? Kita harus fokus konsentrasinya kepada Tuhan. Karena itu kita memikirkan hal itu tidak menyelesaikan hal itu terjadi di sana. Kecuali kita serahkan kepada Tuhan. Tolong supaya makanan di rumah aman. Ya. Tidak terganggu dengan virus-virus dari manapun ya. Tapi iman yang hidup adalah iman yang memang betul-betul bergerak ya. Nah, kita lihat kita kasih contoh. Perempuan yang sakit pendarahan mengalami kesembuhan karena ia bertindak. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana dia berkata, asalku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Jadi dia betul-betul memiliki iman yang tidak hanya sekedar ya saya percaya gitu ya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, iman yang hidup ya saya percaya Tuhan memberkati saya. Tetapi kita harus beraktivitas, kita harus bekerja. Nggak bisa bilang itu, ya saya percaya Tuhan menolong saya.
tapi bermalas-malasan di rumah. Gak mau kerja. Kira-kira diberkati gak? Allah kita luar biasa. Amin. Dia memberkati kita. Amin. Duduk diam diberkati Tuhan. Amin. Enggak ya. Katanya kan berkat Tuhan itu datang di waktu tidur. Jadi tidur-tiduran aja di rumah gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya nggak semua aktivitas kita juga diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau aktivitas kerja kita itu berkenan di hadapan Tuhan, itu berkatnya luar biasa. Amin. Jadi kekristenan nggak mengajarkan bermalas-malas Bapak Ibu Saudara. Rajin bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Ya, walaupun orang bilang wah ini tempat kerja saya gersang, kering. Orang boleh berkata begitu, tapi Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati. Terkadang ada orang yang memang dipercayakan ke satu tempat untuk bekerja, tapi berkat Tuhan yang dahsyat itu bukan hanya di situ. Karena dia bekerja di situ, banyak berkat sampingan. Ya, yang penting kita taat. Mau kerja di mana, yang penting kita berdoa kepada Tuhan kan. Nah, kita melihat juga bagaimana orang yang memiliki usaha, memiliki sebuah respon gitu. Dia mau bertindak supaya dia mengalami kesembuhan nih. Orang lumpuh mengalami kesembuhan karena ada iman yang bekerja, ya. Yang bekerja, mereka tidak hanya percaya di dalam hati, tetapi iman itu menggerakkan tindakan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya cantumkan di dalam Markus 2 ayat 10 sampai 12. Itu berbicara tentang seorang yang lumpuh, ya, yang digotong oleh 4 orang. Saking banyaknya orang yang berkerumun di tempat di mana Tuhan Yesus ada, ya, dia nggak bisa masuk, ya. Karena dia nggak bisa masuk, apakah mereka tinggal di depan, mereka udah menyerah aja. Memang kita nggak bisa bertemu dengan Tuhan, iya kan? Udahlah kita di sini aja. Enggak, tapi mereka bertindak. Ya, teman-temannya juga itu mereka punya sebuah usaha, karena mereka memiliki keyakinan kalau mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka perkara besar terjadi dalam kehidupan mereka. Maka mereka dikatakan naik gitu kan ke atap rumah, kemudian buka atapnya, diturunkanlah si orang lumpuh itu, dan kita tahu bersama apa yang terjadi di situ. Tuhan Yesus menyembuhkan. Walaupun memang di situ juga ada banyak tantangan dan rintangan gitu kan. Ada banyak orang yang mulai tidak setuju dengan masalah itu kalau kita baca semua di situ kan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat. Tapi kita melihat iman si yang sakit itu, yang membutuhkan kesembuhan itu, dan iman rekan-rekannya. Wah luar biasa, itu perpaduan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, enggak hanya sekedar kita dibutuhkan iman kita sendiri. Terkadang dibutuhkan iman rekan-rekan kita. Makanya dibutuhkan sebuah komunitas, ya. Dibutuhkan semua komunitas. Kalau kita kan HPM, ya. Nah di situ kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi kalau kita bersama-sama. Jadi iman itu dibutuhkan, iman pribadi, tapi secara korporat juga, secara bersama itu dibutuhkan juga. Makanya penting sekali untuk kita masuk di dalam komunitas, ya, HPM yang kita lakukan di gereja ini. Dan ketika kita berkumpul bersama, kita sharing tentang persoalan pergumulan kita, ya, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, ya, karena kebersamaan. Mau hidup dalam kebersamaan? Masih ada yang belum masuk dalam HPM? Cepat-cepat masuk dalam HPM, ya. Dan alami kuasa Tuhan, ya. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, waduh, perkara-perkara besar terjadi. Tadinya kita udah nangis-nangis, nggak bisa, udah mungkin kalau Paulus bilang kan, dia sampai kehabisan akal, tapi dia tidak putus asa.
Kenapa? Dia tahu pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita juga. Saya yakin dan percaya Tuhan membela kita, ya. Nah, saya yakin dan percaya hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita mengalami mujizat ketika iman kita tidak diam tapi hidup dan bekerja, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengalami mujizat itu terjadi saat kita taat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, udah enggak kita taat? Nah, kita mau baca firman Tuhan, ya. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini perkara yang besar. Ini mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, saya percaya bahwa kita semua termotivasi, terdorong untuk mengalaminya, ya. Karena apalagi kalau kita berada pada sebuah pergumulan, sebuah masalah yang kita hadapi, seperti Petrus dan kawan-kawannya. Sudah sepanjang malam dikatakan, ya, mereka melakukan pekerjaan mereka, ya. Dan mereka itu bukan bekerja santai loh, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ kan, telah sepanjang malam kami bekerja keras, bukan bekerja santai, bukan bekerja bermalas-malas. Dan hasilnya apa? Mereka berkata, kami tidak mendapat apa-apa. Karena itu mereka udah siap-siap pulang. Ketemu keluarga, mau ketemu istri, ya siap-siap. Kalau istri yang bawel, wah ngapain aja gitu kan. Cari alasan ngapain aja. Jangan-jangan gak melaut kali ya. Jangan-jangan jalan-jalan atau pergi sama kawan-kawan ngapain aja. Atau jangan-jangan banyak santainya di sana ya. Makanya nggak ada hasil. Nah bisa saja terjadi begitu. Muncul berbagai macam praduga ya dari pasangannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini mereka berjumpa dengan Yesus. Untung mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi ketika mereka punya masalah, mereka mengalami perjumpaan ilahi, maka solusi itu terjadi. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia bilang, pergi bertolak, itu ayat sebelumnya. Bertolaklah lebih dalam lagi kan. Dan tebarkanlah jalamu. Artinya mereka disuruh bekerja lagi. Mereka udah punya alasan, mereka udah bekerja keras nggak dapat apa-apa. Tapi Yesus bilang, udah pergi lagi, coba lagi gitu kan. Dan untungnya Bapak Ibu Saudara mereka mau melakukan. Mereka pergi, taat, nurut. Dan apa yang terjadi? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow. Mereka pergi tebarkan jala, lihat bagaimana ikan-ikan mujair, iya kan? Ikan mujair, ikan mas itu dapatnya itu bukan 2-3 ekor gitu ya. Tapi lihat itu banyaknya gitu ya. Mereka mendapatkan panenan yang besar. Yang di luar dugaan mereka, di luar pemahaman mereka. Ya. Bukankah demikian Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan orang percaya? Kita semua, kalau kita memiliki sebuah keyakinan bahwa ketika kita mentaati firman Tuhan, kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk bekerja, Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, pasti kita mengalami perkara besar. Amin. Dan memang sebenarnya kan mereka nggak tahu kalau bakal dapat sebanyak itu kan. Sampai dikatakan kan
karena saking banyaknya ikan, mereka minta bantuan perahu lain, ya kan? Ayo, mendekat, kawan, friend, bro, ayo sini, bergabung di sini, ada banyak ikan di sini gitu kan? Waduh, ngajak. Jadi udah diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita udah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, saksikan itu di dalam kehidupan orang lain. Biar orang lain juga mengalami kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka meyakini bahwa Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang melakukan perkara besar. Ya. Allah kita besar, Allah kita luar biasa. Kita heran. Heran kan ini artinya takjub kan? Takjub, heran, merasakan sesuatu yang wow. Ya kan? Kita takjub. Kenapa kita takjub? Karena kita punya Allah yang besar. Allah kita besar. Kita heran. Allah kita heran dan besar katanya. Nah, Allah kita heran dan besar. Iya, Allah kita itu mengherankan gitu kan, membuat kita heran, membuat kita takjub gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah, dan saya yakin dan percaya kita akan mengalaminya. Ibrani 10 juga ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kita berbicara tentang mujizat. Ada mujizat yang betul-betul langsung terjadi mujizat. Terjadi hal yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Ketika mungkin kita mengalami pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Atau ketika kita ada di dalam bahaya maut. Wah, kita ada di dalam titik kritis. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan nyatakan kuasanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat. Bagaimana mereka ada di dalam bahaya. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Daniel kita lihat. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Pertolongan terjadi. Amin. Sadrak, Mesak dan Abednego juga demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita sudah berdoa, nggak terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus perlu ketekunan, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan. Terkadang itu hal mujizat Tuhan itu nggak terjadi langsung gitu kan, melewati pergumulan yang panjang gitu ya. Terkadang melewati pergumulan. Karena dibutuhkan ketekunan. Kita tekun gak? Mempercayai Tuhan dengan tekun gak? Dengan setia gak kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita tekun dan setia, maka kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Seperti Habakuk, dia bilang, ingat, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun apa? Mengecewakan. Ya, kambing domba terhalau dari kandangnya. Tapi apa katanya? Oh, luar biasa. Tetapi aku akan beria-ria. Artinya dia tetap sukacita. Dia tetap senang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Iya kan? Sebuah pergumulan kita merindukan hasilnya belum terjadi. Masih bisa bersukacita? Masih bisa bergembira. Waduh, Bapak Ibu Saudara, memang kelihatannya ya firman Tuhan itu luar biasa ya. Tapi ketika kita menjalaninya, akhirnya kita cuman bisa apa? Waduh, berat banget. Sampai akhirnya kita mungkin selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, angkat bebanku, ya kan? Karena kita udah merasa kita tertindih dengan beban berat. Akhirnya setiap hari kita senang dengan lagunya. Tertindih dengan beban berat.
Kalau kita ada dalam masalah besar, kita tertindih dengan beban berat, seneng nggak nyanyi itu? Tertindih dengan, seneng ya? Dulu juga saya seneng, Bapak Ibu Saudara ya. Karena sangat mengena gitu kan. Tapi pikir-pikir juga kan, kok saya harus tertindih. Memang kita tertindih dengan beban berat. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Jangan sepanjang jalan kenangan tertindih dengan beban berat terus itu ya. Terkadang dia mengobati hati kita. Kalau saya sampai di keluarga saya sampai hafal, nggak di rumah, nggak di mobil, mereka bilang peluk aku katanya. Karena sering saya nyanyi, Tuhan peluk aku sebentar saja. Apa lanjutannya? Hangatkan jiwa yang mulai. Saya sering merasa jiwa saya mulai lemah. Pikiran, perasaan dan kehendak mulai lemah. Karena melihat persoalan pergumulan yang saya hadapi gitu ya. Waduh. Akhirnya mereka, wah Tuhan peluk aku lagi katanya kan. Akhirnya saya sekarang udahlah sekali-sekali boleh. Nggak boleh setiap hari gitu kan. Iya kan. Akhirnya kan membuat ini memang seneng sih lagunya bagus gitu ya. Tetapi kita terus lemah. Tapi saya kuat. Saya sehat karena Tuhan. Makanya ketika saya sakit, saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku kuat, aku sehat karena Tuhan. Seperti sekarang ini, saya membutuhkan mujizat Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ditolak oleh asuransi bulan yang lalu. Ya, saya mau masuk asuransi Bapak Ibu Saudara. Saya ditolak oleh asuransi. Terus saya bilang sama istri saya, kayaknya dokter asuransi sudah memprediksi saya nggak sampai 10 tahun lagi kali. Tapi saya bilang, saya tolak itu dalam nama Yesus gitu ya. Karena saya ditolak oleh asuransi gitu kan. Padahal di dalam asuransi 5 tahun saya bayar, tapi saya di cover sampai 10 tahun. Tapi kenyataannya asuransi menolak karena alasan kesehatan. Saya di medical di bukan mitra keluarga. Siloam yang di sini nih Kelapa Dua kan. Berapa kali? Pertama datang medical, tusuk di sini perawatnya mau ngambil darah, nggak keluar darahnya. Oh Tuhan, kenapa ini kentang? Dia pindah lagi, taruh sini, nggak bisa juga. Terus udah masuk suntik, dia bilang, Pak ditahan Pak ya, sakit nggak Pak ya? Oh sakit, ya sakit. Aduh gitu. Terus tahan sebentar Pak, nggak kena gitu ya. Terus tahan, di dalam kan nggak tahu dia mau cari urat atau gimana. Dalam hati saya, waduh ini suster ini gimana ini kan? Masih belajar atau gimana? Terus dia tanya, sakit nggak Pak? Saya bilang masih bisa ditahan. Kayak penting. Iya kan, akhirnya nggak dapat. Saya bilang, udah nanti besok lagi ya. Kalau nggak bisa, udah kita besok lagi. Akhirnya saya tinggalin gitu kan, besok lagi. Nah besok udah yang lain gitu kan, yang dia bilang, Pak kemarin udah ya Pak ya, tapi nggak berhasil. Iya, nggak tahu ini darahnya nggak mau diambil atau memang susternya nggak bisa gitu kan. Akhirnya dia tusuk kan, cuman sebentar, langsung dia udah lemeskan tangan, langsung keluar darahnya banyak kan. Tapi kenyataannya itu pertanda saya ditolak asuransi. Tapi Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang saya membutuhkan mujizat Tuhan. Mungkin dokter berpikir memvonis, wah nih Pak David nggak sampai 10 tahun lagi. Tapi saya teringat Hizkia aja dia bisa Tuhan diperpanjang usianya. Amin. Saya kalau diperpanjang usia 15 tahun kan, waduh iya kan, enak juga ya. Bapak Ibu Saudara, pingin gak sih saya diperpanjang usianya? Oh, haleluya. Saya pikir udah sama kayak dokter, udah gak sampai 10 tahun cepet-cepet lah gitu. Gak, saya yakin dan percaya saya membutuhkan mujizat, maka saya harus mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, memang sering air mata keluar. Termasuk
Istri saya. Tapi maksudnya Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan akan bela ya. Kalau kita datang kepada Tuhan. Itu banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saya yang saya alami Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan bela dalam kehidupan saya. Kalau kita lihat ya, Petrus dia mengalami mujizat setelah ia taat menebarkan jala. Walaupun secara logika itu tidak masuk akal. Yang penting taat dulu, lakukan dulu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita seringkali ingin mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau taat. Itu salahnya siapa, Tuhan apa kita? Nah, jadi kita itu harus taat. Banyak orang ingin berhasil dalam kehidupannya, tetapi tidak mau melangkah ya. Oh, saya mau berhasil, saya mau sukses, tetapi mau kerja nggak mau melakukan aktivitas yang membawa dia dalam kesuksesan dia nggak mau. Nah, kita itu harus pahami bahwa ketaatan itu merupakan atau ketaatan itu adalah pintu masuk untuk mengalami mujizat. Jadi ketika kita taat, ketika kita melangkah, maka mujizat sudah menunggu kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami persoalan pergumulan yang begitu berat. Ya. Yang secara manusia mungkin Bapak Ibu Saudara melihat, aduh susah saya menghadapinya. Tetapi percayalah, Tuhan pasti membela, pasti menolong kita. Karena ketika kita berada di ujung ketidakberdayaan kita, ketika kita berada di di garis akhir ketidakbisaan kita, ketidakmampuan kita, disitulah kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi jalan aja terus, kalau selama walaupun air mata masih keluar, lakukan jalan, tetap ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Gak boleh keluar ke kiri dan ke kanan. Kita harus tetap, kata anak muda di tempat ini, tetap ada di dalam on track-nya. Kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Gak boleh keluar dari rancangan Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 kan. Dikatakan begitu. Artinya kita semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kita semua itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan adalah kemampuan Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti Paulus, kalau dia tidak mengalami kasih karunia di dalam kehidupannya, dia tidak akan mampu mengalami tekanan yang begitu berat menghadang dia. Baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 8-9 itu begitu menyentuh hati saya itu. Ya ketika saya baca bagaimana dia hidup dalam tekanan, karena dikatakan dalam segala hal kami ditindas tapi kami tidak terjepit, kami kehabisan akal tapi kami tidak putus asa, kami menderita tapi kami tidak ditinggalkan, ya, kami dihempaskan tapi kami tidak binasa. Itu ungkapan Paulus. Kenapa dia berkata begitu? Karena ada kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Ada kemampuan Allah di dalam kehidupannya yang membuat dia mengalami mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh berkata, masalah boleh datang, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga kita nggak takut lagi menghadapi masalah. Amin. Ada yang takut menghadapi masalah? Gak perlu takut menghadapi masalah karena Tuhan pasti memberikan kemampuan kekuatan kepada kita. Dan tidak semua mujizat terjadi seketika, ada proses yang harus dilalui dengan ketekunan iman. Karena terkadang kita diizinkan oleh Tuhan hidup di dalam penantian. Kita sakit, kita berkata kepada Tuhan, sembuhkan saya. Tapi gak sembuh-sembuh gitu kan. Kita ada di dalam proses penantian, ya. Kita sedang diuji imannya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari ikatan-ikatan dosa ini. Kita sudah berdoa, belum? Percayalah, Tuhan pada waktunya dia akan melepaskan kita semua. Tapi ingat, kita harus bergumul, kita harus sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan setiap pergumulan kita. Terkadang kita tidak mampu. Saya Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan. Saya udah di sekolah Alkitab. Ya. Saya udah di sekolah Alkitab, saya masih ngerokok gitu kan. Susahnya minta ampun menurut saya.
Menurut banyak orang bilang, wah itu aja nggak bisa ditinggal. Ya bagi mereka, saya mengalami kesusahan. Karena udah ketagihan. Sampai kadang itu habis ngerokok, sebelumnya kan ada puntung ini. Karena memang kalau nggak ada duit mau beli, itu yang puntung kemarin diambil lagi, dibakar lagi di. Nah sampai mau berhenti nggak bisa. Gitu ya. Pergumulan. Tapi akhirnya toh Tuhan lepaskan. Tapi tidak berhenti untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Bukan terus melakukannya dengan senang gitu. Tuhan tolong ini singkirkan. Dan saya harus bisa melepaskannya juga. Nah, orang yang memiliki ketekunan iman dengan hidup yang terus percaya dan mau melihat hasilnya. Maka dia akan pasti menemukan jawaban Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia akan melihat, wow luar biasa. Memang betul Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itu menolong saya. Ketika saya membutuhkan pertolongan, Tuhan ada tepat pada waktunya. Dan kuasa mujizat terjadi di dalam kehidupan. Jadi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan pasti bisa melakukannya untuk kita. Kita tidak hanya sekedar ya saya percaya Tuhan itu luar biasa dahsyat. Bisa melakukan mujizat. Tapi Bapak Ibu Saudara kita harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa itu untuk kita alami. Amin. Jadi yakinlah di dalam diri kita perkara dahsyat. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena mujizat sering terjadi pada mereka yang tidak menyerah dalam iman. Ya kalau kita menyerah ya pasti kita lewat Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara kita ya seperti seorang apa sebutannya ya, dulu juga sih sebenarnya saya penambang emas lah. Saya pernah ke tambang emas. Waduh memang beratnya di sana. Ya kehidupan yang keras katanya di sana. Nah sampai kalau mau gali emas kan, ada harta karun di dalamnya. Udah bekerja, akhirnya udah capek aku lelah, aku mau pulang. Akhirnya ditinggalin sebenarnya udah tinggal sedikit, dia ketemu harta karun, ketemu emas. Di daerah saya Bapak Ibu Saudara mereka pergi ke tambang emas. Ada yang memang betul-betul karena dia tekun, kadang ada yang dapat itu sekilo 2 kilo Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka tiba-tiba kaya, bisa bangun rumah yang cukup bagus lah. Saya nggak bilang mewah, tapi mereka bisa bangun rumah yang cukup bagus. Kenapa? Mereka terus tekun. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Mungkin ketika kita merindukan, menginginkan sesuatu belum terjadi, tetap percaya pasti Tuhan akan tolong ya. Karena Tuhan mau menyatakan mujizatnya kepada orang yang tidak pantang menyerah. Nah, karena mengalami mujizat yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, itu tentu berkaitan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya kita semua diajar untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Gembala tak henti-hentinya membuat renungan firman. Terus dikirim lewat grup-grup WhatsApp yang ada. Untuk membuat kita supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Mengajar kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes 15 ayat 7. Apa katanya? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Katakan, wow, luar biasa. Kan dikatakan, saya katakan begini ya. Firman Tuhan kan bilang begini ya, percaya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Percaya? Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa. Sudah meminta belum? Sudah menerima belum? Haleluya, luar biasa. Jangan Bapak Ibu Saudara kita penggal firman Tuhan ini. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Akhirnya ya boleh bebas meminta. Minta. Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu.
Kalau dikasih luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ingat, jangan abaikan kalimat sebelumnya. Karena di situ mengajarkan kepada kita agar supaya kita intim dengan Tuhan. Dia katakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja. Berapa banyak yang ingat firman Tuhan yang disampaikan bulan lalu? Ada yang ingat? Minggu lalu? Atau berapa banyak ayat yang dihafal? Ada ayat yang dihafal? Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan sudah tinggal di dalam kita enggak? Dan ingat, banyak juga hanya menjadikan firman itu sebagai pengetahuan. Kalau dibilang berapa banyak firman yang ada di dalam kamu, yang kamu tahu. Oh, dia bilang ini. Dia tahu banyak, hafal. Tapi aplikasi hidupnya bagaimana? Iya kan? Firman yang tinggal adalah firman yang jadi pengalaman hidupnya. Ya. Kalau dibilang harus taat, dia harus taat pada firman Allah. Firman Allah bilang jujur, setia. Harus ditunjukkan lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki firman. Firman itu teraplikasi baik di dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi pengalaman hidup kita setiap hari. Ketika kita berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, kita wujudkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan menolong mereka. Ya. Mereka yang membutuhkan nasihat, kita ketemu, kita beri nasihat kepada mereka. Itu namanya kita mengalami mujizat. Jadi mujizat bukan sekedar peristiwa, tapi hasil dari hubungan. Ya, hasil dari hubungan. Jadi itu menunjukkan bagaimana seberapa rutin kita memiliki hubungan dengan Tuhan melalui percakapan doa kita, ya, melalui membaca firman Tuhan, melalui kehadiran kita dalam persekutuan ibadah. Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan, hati kita akan selaras dengan Tuhan, ya. Hati kita ini betul-betul sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kebenaran. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, kita berdoa. Dan doa kita itu selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada orang yang berdoa, itu hanya ingin memenuhi hasrat hatinya, keinginannya sendiri. Apapun yang menjadi keinginan kerinduan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Itu semua harus menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Jadi bukan melakukan segala sesuatu demi kepentingan diri sendiri saja. Tapi demi menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan enggak? Karena ingat Bapak Ibu Saudara, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mengalami pekerjaannya secara nyata. Jadi kita melihat semakin dekat kita dengan Tuhan, makin nyata. Saya melihat bagaimana perkara-perkara besar terjadi yang dialami oleh Ayub. Ayub dikatakan bahwa dia mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang begitu besar juga, berat juga. Dia mengalami pergumulan dengan pasangannya, di mana pasangan hidupnya itu enggak istilahnya seirama dengan dia, hatinya itu mereka ini kan dalam keyakinan. Bagaimana dia mengalami kebangkrutan karena masalah ekonomi, padahal dia orang yang kaya, tapi ini kan hilang, ludes, kehilangan anak-anak gitu ya. Jadi pergumulannya itu begitu berat, tetapi dia bisa dipulihkan. Dia mengalami mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena saya lihat dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sejak masa remajanya. Baca itu di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-29 atau 30. Saya lupa di situ. Dia membangun pasal 4 kalau nggak salah ya. Ya.
Ya udah pokoknya ayo baca satu paket itu. Ini di luar ini saya cuma ingat bahwa Ayub dia bergaul karib dengan Tuhan itu di ayat yang keempat, kayaknya sih pasal 30 ya atau 29. Dia bergaul karib dengan Tuhan sejak dia masa muda. Artinya secara ini. Nah, kita itu harus memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Baru kita melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa nyata. Bagaimana pertolongan pembelaan Tuhan terjadi. Dan kita lihat dampak dari iman yang berbuah akan menghasilkan mujizat. Markus 16 ayat 17 dia katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, mujizat adalah tanda yang mengikuti, bukan sesuatu yang dikejar. Mujizat adalah tanda yang mengikuti, bukan sesuatu yang dikejar. Amin. Katakan, mujizat adalah tanda yang mengikuti, bukan sesuatu untuk dikejar. Jadi bukan gitu, Tuhan lakukan mujizat, buat mujizat ini Tuhan. Gak usah ngomong begitu, ya kan? Tetapi kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita berjumpa dengan Tuhan, alami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Makanya dikatakan poin pertama dimulai dari mana? Mujizat itu, mengalami mujizat itu dimulai dari mana? Dari iman. Jadi mujizat itu dimulai dari iman yang hidup, bukan mati. Ya. Dan ingat, mujizat, mengalami mujizat itu karena ada tindakan ketaatan. Ya. Dan yang ketiga itu kan karena hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi ketika iman kita bertumbuh, berbuah, hidup dalam ketaatan, maka kita lihat hasilnya, mujizat akan kita alami, kuasa Tuhan akan dinyatakan, hidup kita menjadi kesaksian. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar miliki iman yang hidup, ya, kita taat pada perintah Tuhan dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka secara otomatis kehidupan kita akan bertumbuh. Akan bertumbuh dan kita nggak perlu minta buahnya Tuhan. Nggak usah. Buahnya itu akan muncul dengan sendirinya, secara alamiah. Kalau kita maksudnya intim dengan Tuhan ya, kalau kita memiliki iman yang hidup, taat pada firman Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup kita, karakter kita itu muncul sendiri. Karakter Kristus itu nampak di dalam kehidupan kita. Nggak perlu kita tengking dosa itu, ya nggak usah ditengking-tengking. Kalau kita baca firman kita ini, itu akan berlalu, ya. Kecuali kalau ada ikatan-ikatan yang masih mengikat kita, memang kita masih bergumul, ada kalanya memang perlu ditengking. Tapi kita ingat, mengalami mujizat adalah hasil dari iman yang berbuah, bukan sekedar keinginan. Karena itu terjadi secara alamiah. Mau mengalami mujizat Tuhan? Nah, ini ada kesimpulannya. Jadi ingat 3 hal itu ya. Kita mau mengalami mujizat, ingat 3 hal. 1, dimulai dari iman yang hidup. 2, terjadi saat kita taat. 3, adanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak hanya ingin kita percaya bahwa mujizat itu ada, tetapi Tuhan rindu kita mengalami mujizat itu secara nyata. Mau mengalami mujizat nyata, kita lihat betul-betul nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tentu terpanggil untuk melihat dari iman yang pasif, kita bisa tahu bahwa kita diingatkan kita harus memiliki iman yang hidup. Karena dari iman yang pasif menjadi iman yang hidup. Dari iman yang lemah kita menjadi iman yang berbuah. Dari hanya mendengar menjadi mengalami. Jadi nggak hanya sekedar lagi apa kata orang, tapi kita yang mengalaminya. Amin. Karena kalau kita hanya berdasarkan apa kata orang, itu namanya Kristen orang buta. Itu apa kata orang, tuh nggak mengalaminya, betul ya? Oke. Saya yakin dan percaya kita semua mau mengalami mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua.
Saya yakin dan percaya.